Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ririn di sini untuk mata kuliah English Translation, dan topik materi kali ini yaitu tentang teori dan metode penerjemahan. Oke, di sini Bu Ririn akan menyampaikan beberapa metode penerjemahan menurut Newmark, yaitu ada 8 metode penerjemahan. Tapi sebelum itu, kita amati dulu atau kita jelaskan dulu apa arti dari metode. Metode adalah prinsip yang mendasari cara kita dalam menerjemahkan teks yang bermuara pada bentuk jenis terjemahannya. Dan di sini metode penerapan metode itu agar kegiatan penerjemahan itu lebih efektif dan efisien. Oke. Dalam praktiknya, penerjemahan memilih salah satu metode yang sesuai dengan untuk siapa dan untuk tujuan apa penerjemahan dilakukan. Ada 8 metode penerjemahan yang seperti Brian bilang tadi, menurut Newmark. Secara garis besar, ke-8 metode ini digolongkan menjadi 2, yakni TL emphasis dan SL emphasis. SL emphasis ini adalah source emphasis yang bersumber pada sumber bahasa sumber. Sedangkan TL emphasis itu berfokus pada target language atau target bahasa sumber. Oke. Untuk yang pertama yaitu penerjemahan kata demi kata atau word for word translation. Dalam metode penerjemahan ini, kalimat akan diterjemahkan satu demi satu kata secara berurutan tanpa memperhatikan konteksnya. Metode ini tidak cocok digunakan untuk menerjemahkan teks yang mengandung istilah budaya karena metode ini akan menerjemahkan istilah tersebut secara harfiah, yakni makna yang sebenarnya. Jadi harfiah itu adalah makna sebenarnya. Metode ini cocok digunakan jika bahasa sumber atau BSU dan bahasa sasaran atau BSA memiliki struktur yang sama atau mempunyai padanan kata yang sama. Menurut Newmark, metode ini juga bisa digunakan pada tahap awal penerjemahan atau pre-translation untuk memahami teks yang sulit dengan catatan. Setelah menggunakan metode ini, hasil penerjemahan tersebut perlu direkonstruksi ulang supaya sesuai dengan bahasa sumber atau sesuai dengan maksud atau sesuai dengan tujuan bahasa sumber. Nih, contohnya, yang pertama adalah there are 3 boys and 3 girls in group A. Diterjemahkan ke bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia, ada 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dalam kelompok A. Jika kita amati kata demi kata, itu akan sama atau sesuai ya. There are 3 boys, ada 3 anak laki, and 3 girls, dan 3 anak perempuan in group A, dalam kelompok A. Bisa kita lihat di sini, karena susunan kata pada kalimat sumber dan kalimat sasaran serupa, maka metode word for word bisa diterapkan. Sesuai ya ini ya, secara makna juga bisa difahami dan tidak rancu, tidak ambigu ya. Jadi sesuai antara kata dengan kata juga makna itu sama. Tuh, yang kedua, I know that little girl. Saya tahu itu anak perempuan. Nah, seharusnya terjemahan yang tepat adalah saya kenal anak perempuan itu. I know that little girl. Dalam contoh ini susunan bahasa dalam kalimat sumber dan kalimat sasaran tidak sama, maka lebih kita menghindari metode word for word translation untuk menerjemahkan kalimat seperti ini. Karena apa? Di sini know yang dimaksud oleh bahasa sumber adalah kenal, ya, bukan mengetahui. Jadi tidak sesuai. Tuh. Lanjut, penerjemahan harfiah atau literal translation.
Metode penerjemahan harfiah hampir sama dengan metode penerjemahan kata demi kata, yaitu tidak memperhatikan konteks. Penerjemahan harfiah juga bisa digunakan dalam tahap awal penerjemahan ya, pre-translation, untuk memahami teks yang sulit. Perbedaan metode ini dengan metode sebelumnya, yaitu metode ini sudah berusaha mengubah struktur bahasa sumber menjadi bahasa sasaran. Jadi apa ya, sedikit lebih berbeda dengan bahasa sumbernya. Penerjemahan harfiah menurut Newmark biasanya digunakan untuk menerjemahkan istilah budaya yang meliputi ekologi, benda budaya atau artefak, budaya sosial, organisasi, adat, kegiatan, prosedur, dan konsep, serta politik dan tata kelola. Dalam menerjemahkan istilah budaya tersebut, penerjemahan harus berpegang teguh pada maksud dan tujuan penulis. Ini contohnya, my house is in the right side. Terjemahkan, rumahku berada di sisi kanan. Jika diterjemahkan dengan word for word, maka akan menjadi seperti ini. Rumahku berada di dalam kanan sisi. Nah kan, rumahku, my house, berada is in the right side. Berada di right side, kanan sisi. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan metode word for word. Seharusnya yaitu tadi rumahku berada di dalam sisi kanan atau rumahku ada di sisi kanan, itu lebih tepatnya. Oke. Selanjutnya penerjemahan setia atau faithful translation. Penerjemahan setia berusaha mempertahankan bentuk atau format bahasa sumber. Meskipun begitu, metode penerjemahan ini sudah mencoba membentuk makna kontekstual ya. Metode ini cocok digunakan untuk teks yang memiliki bentuk dan format yang setia dengan bahasa sumber seperti teks hukum. Metode ini tidak cocok digunakan untuk menerjemahkan cerita anak. Karena apa? Karena akan menghasilkan terjemahan yang kaku dan kurang sesuai dengan budaya sasaran. Kita lihat, Ben is well aware that he is naughty. Terjemahkan, Ben menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. Nah, ini kan berarti kayak ini ya, kita rasa kayak kaku, kayak bukan maksud yang diminta oleh bahasa sumber ya. Maka itu lebih tepatnya bila diterjemahkan, Ben sangat menyadari bahwa dirinya nakal, itu lebih tepat lagi. Tuh. Selanjutnya penerjemahan semantis, semantic translation. Penerjemahan semantik ini lebih luas pada penerjemahan setia daripada penerjemahan setia. Menurut Newmark, metode penerjemahan semantik memperhatikan nilai estetis teks sumber sehingga teks hasil terjemahan juga harus terlihat indah dan natural. Selain mempertahankan nilai estetis dan kewajaran teks, sumber penerjemahan semantik juga berkompromi pada tataran makna jika diperlukan. Metode ini menerjemahkan istilah budaya dengan kata yang netral. Misalnya kata federal question diterjemahkan menjadi perkara di bawah yurisdiksi pengadilan federal. Ini contoh simpelnya. He is a bookworm. Terjemahkan dia laki-laki adalah seorang yang suka sekali membaca. Di sini frase bookworm diterjemahkan secara fleksibel sesuai dengan konteks budaya dan batasan fungsional yang diterima dalam bahasa sasaran, yakni bahasa Indonesia, tetapi terjemahan di atas kurang tepat dan seharusnya diterjemahkan menjadi seorang kutu buku. Itu ya. Dan budaya kita menyebut kutu buku itu adalah seorang yang suka sekali membaca. Tapi kalau di budaya luar itu bukan kutu ya, tapi worm, sejenis cacing ya, tapi hampir sama bahwa bookworm ini adalah dipakai untuk seorang yang suka sekali membaca atau di dalam budaya kita itu adalah kutu buku. Oke, selanjutnya penerjemahan adaptasi. Bisa dibilang adaptasi adalah metode penerjemahan yang bertolak belakang dengan metode penerjemahan kata demi kata atau word for word. Jika metode penerjemahan kata demi kata berorientasi pada bahasa sumber, metode adaptasi berorientasi pada bahasa sasaran. Metode ini menekankan pada pesan yang ingin disampaikan. Adaptasi biasanya digunakan untuk menyadur atau mengadaptasi sebuah drama atau komedi. Pada penerjemahan ini, budaya sumber digantikan dengan budaya sasaran. Jadi tidak lagi menggunakan budaya sumber, tapi lebih berfokus pada budaya sasaran. Contohnya, don't cry over the
split milk. Nah, mungkin di luar itu menyebutnya seperti itu, don't fight over the split milk. Apa maksudnya di budaya kita? Yaitu kita menyebutnya ketika penyesalan ya, seseorang menyesali akan sesuatu hal, yaitu nasi sudah menjadi bubur, jadi tidak tidak ada guna lagi gitu. Nah, di luar itu menyebutnya seperti itu, don't cry over the split milk. Seharusnya kalau diterjemahkan dengan forward itu diartikan jangan menangisi susu yang telah tumpah. Nah, di budaya kita itu menyebutnya lebih ke nasi, kayak nasi sudah menjadi bubur, ini peribahasa ya, peribahasa, yakni menyesali akan suatu hal. Tuh, disesuaikan dengan bahasa sasarannya, bukan ke bahasa sumber lagi. Tuh, penerjemahan bebas atau free translation. Hampir sama dengan adaptasi ya. Metode penerjemahan bebas juga menekankan pada pesan yang ingin disampaikan. Perbedaannya adalah metode penerjemahan bebas tidak mengganti budaya bahasa sumber dengan budaya bahasa sasaran. Metode ini hanya mementingkan pesan teks sumber, tapi tidak memperhatikan bentuk dan estetika teks hasil terjemahan, sehingga metode ini tidak cocok digunakan dalam menerjemahkan puisi. Biasanya penerjemahan bebas ini berbentuk paraphrase atau parafrase yang bisa lebih panjang atau lebih pendek dari teks aslinya. Kita lihat contohnya, it's heavy rain, you have better stay here for a while, for you will be soaking wet. Yang diartikan, di luar hujan deras, lebih baik kamu tinggal dulu beberapa saat atau kamu akan basah kuyup. Nah, istilah heavy rain tidak diartikan hujan berat ya, namun disesuaikan dengan pilihan kata yang umum kita dipakai dalam bahasa Indonesia, yaitu deras, hujan deras. Begitu pula dengan istilah soaking wet, diartikan dengan pilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa kuyup. Tuh, jadi lebih ke konteks katanya ya, bahasanya, bukan ke budayanya. Heavy itu lebih tepat kita artikan dengan hujan itu hujan deras, bukan hujan berat ya. Hujan deras atau hujan lebat, itu lebih tepatnya ke konteks bahasanya. Nah, penerjemahan idiomatis atau idiomatic translation, penerjemahan idiomatis bertujuan mereproduksi pesan dalam teks bahasa sumber. Namun, metode ini cenderung mendistorsi nuansa makna jika teks sumber menggunakan idiom yang tidak terdapat dalam bahasa sasaran. Maka dari itu, biasanya ungkapan idiomatis tersebut diterjemahkan seperti ungkapan bahasa. Kita lihat contohnya, how was your test? Well, it is a piece of cake. Bagaimana tesmu? Oh, sangat mudah sekali. Piece of cake di sini, kata-kata piece of cake merupakan idiom dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat mudah, gitu ya. Maka kita tidak bisa menerjemahkan dengan ungkapan idiom juga karena memang tidak ada ungkapan seperti itu dalam bahasa Indonesia. Tidak ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang mengungkapkan hal itu sangat mudah. Biasanya orang Jawa itu gini ya, kecil gitu ya. Bagaimana ujianmu? Kecil. Maksudnya itu mudah sekali gitu. Kalau di luar itu kita menyebutnya a piece of cake, tapi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sangat mudah. Maksudnya dari piece of cake itu mudah sekali gitu ya. Idiom, lebih ke idiom. Ya. Oke, penerjemahan komunikatif ini the last method ya, communicative translation. Metode ini mengupayakan reproduksi makna kontekstual bahasa sumber agar aspek kebahasaan dan isi mudah dipahami oleh pembaca teks bahasa sasaran. Jika penerjemahan bebas fokus pada makna tanpa melakukan penyesuaian dengan budaya sasaran, metode penerjemahan komunikatif masih menghadirkan unsur budaya sumber walaupun tidak terikat. Kita lihat contohnya di sini. Give of the grass. Nah, kita terjemahkan itu maksudnya adalah dilarang menginjak rumput. Ya, atau jangan menginjak rumput. Tuh, sama halnya dengan penerjemahan adaptasi yang bertolak belakang dengan penerjemahan word for word, penerjemahan ini mempertahankan makna kontekstual. Apa yang dimaksud dengan kata itu agar lebih mudah dipahami. If of the grass. Nah,
diterjemahkan, dilarang menginjak rumput atau jangan menginjak rumput. Tuh, lebih menekankan maksudnya, makna kontekstualnya. Tuh. Nah, itu tadi ya. 8 metode ini terbagi menjadi dua yang seperti saya bilang tadi, SLM basis dan TLM basis. SLM basis ini adalah source language yang maksudnya itu berfokus pada sumber bahasanya, bahasa sumbernya. Seperti word for word translation, literal translation, virtual translation, dan juga semantic translation. Nah, kalau target language emphasis ini lebih fokus kepada maksud bahasa sumbernya atau target bahasa sumbernya, yaitu ada adaptation, pre-translation, idiomatic translation, juga communicative translation. Semakin mengerucut ke bawah, itu semakin mendekati bahasa sasaran. Jadi antara nomor 4 dan 8 ini, itu lebih sesuai dengan bahasa sasaran, mendekati bahasa sasarannya. Itu ya. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu bahasa sumber, bahasa Indonesia bahasa sasarannya. Jadi misal ada satu kata, tip of the grass tadi, itu lebih mengerucut, itu lebih mendekati maknanya. Jadi communicative translation tadi ya. Oke. Ini tadi huruf V menandakan bahwa semakin ke bawah hasil terjemahan semakin mendekati bahasa sasaran atau bahasa sasaran tadi bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah untuk dimengerti pembaca terjemahan. Oke, bisa dibaca nih ya. Nyimak Peter tahun 1988, Textbook of Translation. Bisa di googling nanti. Dan cukup sampai di sini materi kita tentang teori dan metode penerjemahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik materi selanjutnya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.